Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua. Ketemu lagi dengan Teacher As dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk kali ini kita membahas materi tentang perjanjian dagang atau perjanjian jual beli. Di mana materi ini adalah masih lanjutan dari materi dokumen administrasi usaha. Jual beli adalah suatu perjanjian di mana suatu pihak mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama. Artinya, undang-undang telah memberikan nama tersendiri dan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian tersebut. Pengaturan perjanjian bernama sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Pengertian jual beli menurut undang-undang adalah persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang atau benda dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Menurut Subekti, perjanjian jual beli adalah perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu berjanji untuk menyerahkan hak milik atas satu barang, sedang pihak yang lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Subjek dari perjanjian jual beli adalah manusia dan badan hukum. Secara hukum, ada beberapa orang yang tidak diperkenankan untuk melakukan perjanjian jual beli, yaitu antara suami istri, para hakim, jaksa, advokat, dan pengacara. Objek dalam perjanjian jual beli adalah semua benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan timbangannya. Sedangkan yang tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan adalah benda atau barang orang lain, barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang, kemudian barang yang bertentangan dengan ketertiban dan kesusilaan. Hak dan kewajiban penjual dalam perjanjian jual beli adalah yang pertama, menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan, di mana barang tersebut terdiri dari 3 jenis, yaitu benda bergerak, benda tidak bergerak, dan benda tidak bertubuh. Yang kedua, menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat tersembunyi. Kemudian hak dan kewajiban pembeli dalam perjanjian jual beli adalah yang pertama, hak dari pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik secara nyata maupun secara yuridis. Yang kedua, memeriksa barang yang sudah dikirim oleh penjual, kemudian membayar harga barang sesuai dengan kontrak, kemudian selanjutnya menerima penyerahan barang seperti disebut dalam kontrak. Risiko yang terjadi dalam kegiatan jual beli. Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian. Persoalan tentang risiko itu berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak. Peristiwa itu dinamakan keadaan memaksa atau overmatch. Risiko yang terjadi dalam jual beli tersebut adalah yang pertama, risiko mengenai barang. Sejak saat pembelian barang adalah tanggungan si pembeli meskipun penyerahannya belum dilakukan. Nah, yang dimaksud dengan barang tertentu adalah barang yang pada waktu perjanjian dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh si pembeli. Yang kedua adalah risiko mengenai barang yang dijual. Risiko atas barang yang dijual menurut jumlah, berat, dan ukuran diletakkan pada pundaknya si penjual hingga barang tersebut telah ditimbang dan dihitung atau diukur. Sedang risiko atas barang yang dijual menurut tumpukan diletakkan pada si pembeli. Barang yang harus ditimbang lebih dahulu, dihitung atau diukur sebelum dikirim kepada pembeli. Yang ketiga, mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan.
barang yang dijual menurut tumpukan dapat dikatakan sudah dari semula disendirikan atau dipisahkan dari barang-barang milik penjual lainnya, sehingga sudah dari semula dalam keadaan siap untuk diserahkan kepada si pembeli. Nah, demikian materi kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan kembali. Sampai jumpa.